Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari rangkaian transistor bipolar, yaitu common collector atau collector bersama. Itu disebut juga pengikut emitter, output emitter. Bahkan outputnya dia di kolektor ya, common emitter, outputnya di kolektor, common collector, outputnya di emitter. Nah, yang kemarin common emitter itu dia adalah penguat yang digunakan untuk beban atau tahanan yang besar ya. Nah, jika tahanan bebannya lebih kecil dibanding dengan tahanan kolektor, RC-nya, maka penguatan emitter tadi atau penguat emitter akan menjadi lebih kecil karena tingkat itu bebannya lebih ya, makanya dicontoh yang besar. Jadi hilang di mana dependensi output itu harus mendekati beban gitu ya. Jadi ya kalau bebannya kecil, kita turunkan RC-nya ya, dia pasti akan kecil ya, karena nanti RC akan paralel dengan L. Jika RC-nya kecil ya tentu RC paralelnya akan mengikuti yang lebih kecil kan, lebih kecil dari itu. Nah, kecil, sehingga nanti AC-nya juga akan kecil. Nah, itu bisa menurunkan RC untuk yang kecil, tapi yang juga kecil. Nah, itu nanti muncul ke rangkaian common collector. Itu semua background ya. AC. Ini disebut emitter atau collector. Ini itu bisa digunakan nanti kalau kita tanya ya, ini useful ya. Jadi kerjanya mendekati garis dia di bawah sehingga puncaknya maksimal, tetapi negatifnya puncak positifnya maksimal, negatifnya nanti dia nol ya, sehingga dia perlu dua buah transistor yang berlawanan, NPN dan PNP, itu yang kita pelajari dasar elektronika. Nah, disebut common emitter karena akan ke ground ya pada saat AC. Pada saat AC tentu dia dapat tegangan DC ya. Pada saat tegangan AC dia ke ground. Kemarin dia kan lewat R ya, sehingga paralel dia tidak langsung ke ground, lewat RC. Nah ini untuk rangkaian common kolektor. Di kolektornya tidak ada RC-nya di sini. Bebannya, outputnya di kemarin outputnya di sini, dengan tidak ada RC. Nah, pada saat di AC dia akan ke ground ya, tidak perlu karena RC di sini. Nah ini pada saat AC kan, saat AC kan ini kan tetap ada, dia kan paralel ya, paralel, sehingga dia ini adalah swam yang sangat besar untuk penguat, sehingga rangkaian ini sangat stabil. Nah kemarin kita tambahkan kan di ininya rangkaian swam, dia akan sangat stabil seperti penguat swam ya, tapi dia jauh lebih besar daripada air swam-nya. Jadi penguatannya sangat stabil sehingga nanti besar penguatannya itu sedikit di bawah input outputnya ya. Dia kalau disebut penguat, nah cuman arusnya besar ya, jauh lebih besar daripada arus input, sehingga dia ini penguat daya. Kalau penguatan tegangan ini bukan penguatan tegangan, karena ini kan penguat daya ya. Dan daya itu adalah arus kali tegangan. Dan penguatannya tidak akan pernah, maksimum 1 tidak akan pernah tercapai. Nah, karena apa tadi? Ini swam tadi, swamnya sangat besar. Rangkaian ini sangat stabil, sehingga nanti ini juga cocoknya untuk input-input yang besar. Ini dengan kita abaikan dulu ini ya, tahanan seperti V-in sama dengan V sumber. Ya, tahanan emitter AC-nya, kalau kemarin adalah RC kecil, RC paralel R, sedangkan dia adalah RE paralel dengan RC yang dipakai. Ini membedakan, nah, ini kan kemarin RE kecil juga, kalau di common emitter RE kecil itu tahanan swam ya. Ini benar-benar di swam juga sebenarnya, makanya RE sama. Cuman bukan ditambah. Di AC dan DC-nya sama. RE-nya ini kan, RE yang ini. DC itu juga dia DC itu juga. Nah kalau kemarin kan hanya RE kecil yang
dipakai pada saat AC, sedangkan pada DC adalah RE besar di seri dengan RE kecil, kan? RE besarnya untuk AC tidak, makanya dia terputus sama kapasitor. Sehingga dia besar, ya. Aksen itu yang di dalam resistor ini adalah RE paralel dengan RL. Nah, dia simbolnya sama dengan RE SWM kemarin di sini. Pada saat common collector. Ini udah besar dia, sehingga dia penguatannya tidak mungkin sama dengan lebih besar daripada satu. Ini maksimum, nah, ini maksimum tidak akan terjadi, masih lebih kecil, sedikit lebih kecil. Ini penguatan tegangan E dikali dengan RE, di mana RE kecilnya adalah RE besar paralel dengan RC, ya kan? C dikali dengan RC kecil, di mana RC kecilnya adalah RC paralel dengan RR. Sedangkan pada sisi inputnya, sininya ini RE yang paralel tadi juga sama RE-nya juga. Tapi dia seri dengan di sininya tahan di dalam transistor RE aksen. Jika dia menjadi RE ditambah dengan RE aksen IE ya. Masih sama IE ya, lewat ST ya. Pada sisi input IE juga, IE juga. Ya, jika dibagi dia V out dengan V in-nya untuk menjadi penguatan tegangannya, V out dibagi in, V out-nya adalah IE dikali RE, sedangkan V in-nya adalah IE dikali RE tambah RE aksen. Ya, IE-nya hilang ya. RE ditambah RE tambah. Pembaginya ini lebih besar daripada, walaupun RE aksen jauh lebih kecil daripada RE, tapi kan ini di positif. Tidak mungkin AV ini sama dengan satu, pasti dia di bawah satu. Jadi akan mendekati satu pada saat RE jauh lebih besar daripada RE aksen. RE aksen tidak bisa kita nolkan. Ini pasti dia tetap ada. Kalau dalam perhitungan misalnya, udah, ini dia satu. Hasilnya pasti dia 0,99 nanti tergantung dari RE. Semakin kecil RE-nya atau semakin besar RE aksennya, akan semakin kecil pengaruh RE aksen. RE ini mereka sama. Nah, kalau RE ini di satu kan, tapi pembaginya ditambah sesuatu di mana RE aksen tidak mungkin negatif. Entah ada positif kan, tidak ada tekanan negatif. Ini rangkaian pada saat AC ya. Nah, ini paralel ini background ya. Ini besar. RE dengan RE RL ada RE kecilnya, ini S1 S2 karena ini nggak ada tahanan ini ya, V-in sama dengan V2. Kalau ada RS baru ini kita aplikasikan. Jadi ini ideal tadi ya. Saat biasanya perancang akan membuat RE jauh lebih besar daripada RE aksen. Tapi walaupun jauh lebih besar, tidak akan pernah satu, jadi hampir sama ya, hampir sama dengan satu ya. Tidak akan pernah dia menjadi satu karena pembaginya gimana pun lebih besar, cuma lebih besarnya hanya sedikit kan daripada yang dibagi, sehingga dia tidak satu. Nah, kenapa? Pengikut emitter atau common collector disebut penguat jika penguatan tegangannya hanya satu atau kecil dari satu, karena pengikut emitter ini memiliki penguatan arus. Jadi, arus lebih kuat, arusnya walaupun dikali 0,9 ya, tetap aja dia jauh lebih besar karena betanya nanti hasilnya besar untuk arus transistor naik kecil ya. Nah, dia katakan 100 dikali 0,9 ya, tapi besar daripada satu. Tapi dengan P-in-nya. Jadi dia pengikut emitter atau emitter menghasilkan arus output yang besar dari meskipun penguat emitter bukan penguat tegangan, bukan penguat tegangan ya, tapi bukan penguat daya ke arus yang besar ya. Harusnya hanya bisa kita lihat nanti dengan meter ya. Ini rangkaian model T-nya atau parameter T-nya. Satu paralel kedua, RE ini dalam transistor ya. RE paralel dengan RE aksen untuk sisi
output VA dikali RE, sesi input VA dikali RE aksen ditambah RE. Sedangkan outputnya hanya RE VA dikali dengan RE. Dimana RE kecilnya adalah RE paralel dengan RE. Nah, dia lebih kecil daripada satu penguatannya, sehingga beban ini besar, nanti dia juga akan tidak akan cacat, tidak bisa. Dan jika akan menghitung efek tahanan dalam ya, karena diperlukan prediksi untuk tingkat tes kemarin ya. Jadi R1 paralel R2 paralel tes. Karena jadi tesnya adalah beta R2 tambah R2 sama dengan SWM kan. Cuman ini RE di sini ya lebih besar daripada RE SWM. Dan lalu ditambahkan ya. Sama dengan SWM. Ya dapat digunakan untuk pembukti tegangan jika RS-nya ada ya. Lihat contoh kita, udah ada RS-nya di sini ya. Ini 1 volt kan. Jadi 1000 mili kemarin kan hanya 2 mili, 50 mili kalau yang SWM gitu kan. Ini 1 volt. Jadi tidak sampai. Dimana ini pembukti tegangan separuh ya. Jadi maksudnya paling 5 volt. Ini dari ini dulu ya. Ini ya. 5 kilo paralel pembukti tegangan dengan 800 volt. Ini kita hitung. Kita simulasikan. Nah, ini yang tadi. Karena RE aksennya 25 mili. Ini datanya adalah 25 sampai 50 mili ya. Dengan beta 200. R1, R2-nya 10 kilo, RG-nya atau RS-nya 600 ohm, dengan RE 4,3 kilo, dengan RL 10 kilo. Ini biasanya di sini yang kecil ya, R depannya ya. Ini RRF kecil. Kiloan. Nah, karena kita harus mencari RE aksen, nah, kita cari tegangan di sini. Ini putus. Ini putus. Lihat lagi ke dasar mika. Di mana PBB saya hitung dulu. PBB adalah R1 dibagi R2 tambah 1 kali VCC. R2 dibagi R2 tambah 1, 10 kilo dibagi 10 tambah 10 kilo tambah 10 kilo dikali dengan 10 volt. Sehingga sama dengan ini 100 dibagi 20 dapatnya 5 volt. Seri, karena kebetulan ini 10 ya. Tapi kalau ininya 5 ya 5 kali 10 50 dibagi 20. Kita lagi dia kan. 100 dibagi 20. Kalau nanti 50 dibagi 2 dapat PCC-nya 10 volt. Nah, ini boleh kita hitung dengan cara kemarin atau langsung PE. IE adalah PBB dibagi dengan dikurangi PBE dibagi. Kalau ideal itu ya, nah, kalau tidak ideal dengan mengabaikan berarti dia PBB dikurangi PBE dibagi dengan RI ditambah dengan beta dibagi RB dibagi dengan mana RB-nya ini 10 kilo paralel 5 kilo ya. 5 kilo dibagi dengan ini 200 tadi. 200. 5.000 bagi 200, 5.000 bagi 2, 2.525 ya. 50 dibagi 2 tuh. Kalau kita menggunakan pendekatan tidak ideal. Ini yang ideal udah cukup ya. Ini saya ini kan dulu seperti kemarin ya, sebentar dulu. Ya. Ininya saya ini tegangannya belum ada. Dengan input sudah ada. Penguatan tegangan sama sebentar. Ini yang 20 mili. Sudah. Berapa impedansi tegangan input dan tegangan output. Ini kita tambahkan dulu soalnya, biar sama. Soal sama jawabannya masih ada yang berbeda.
berapa? Sudah input, yang input dan yang output. Sebentar, saya samakan dulu ya. Nah, kita cari tegangan AV-nya dulu. Nah, AV-nya, saya copy paste aja. Nah, sebentar dulu ya, saya kerjakan dulu. Tambahkan sedikit. Ini sudah tinggal bagian outputnya saja. Tegangan, penguatan tegangan. Nah, tegangan adalah baru tegangan output. Ya. Cari dulu RE-nya. Bentar, saya hitung dulu ya. 3 kilo dibagi dengan nah, ini ininya. Dapatnya lebih kecil daripada, jangankan daripada sumber ya,
Daripada input aja lebih kecil ya. Sumbernya 1 volt. Inputnya 0,89 atau 0,9 lah ya. Ini 0,885. AV. Jadi AV-nya adalah PO dibagi PIN, RE dibagi RE tambah RE aksen. Nah, RE ini tadinya, dapat RE-nya di atas. Ini RE aksen 25, RE-nya 3 kilo, 3 kilo dibagi 3 kilo tambah 25. Nah, tambah 25. Oh, dapatnya 0,99. V-out-nya, V-in-nya 0,892, bukan 1 ya. 1 volt itu adalah VG atau V sumber. 0,92 dikali. Input 1 kok, outputnya sumber 1 kok outputnya 0,8. Iya, dia di bawah. Nah, nanti arusnya, nanti di simulasi kita lihatin arusnya jauh lebih besar. Karena nanti arus E itu adalah beta dikali dengan arus E. E-nya tadi dapat IE-nya tadi kan. IE DC ya. Dapat IE gitu lagi. Dikali dengan beta DC. Itu DC ya, yang AC-nya dari sini ya, sumber bukan 10 ya. Nanti kita lihat di simulasi gitunya. Hasil daripada arusnya, ketegangannya lebih kecil, sehingga input yang besar ini kan, kalau ini kan sumbernya 1000 mili ya, 1000 mili, tetapi dia tidak akan cocok. Ya habis. Nanti kita lihat hasil dan apa namanya arusnya, karena dia penguat daya ya. Ini kan orang sumber 1 volt malah 0,8, turun ya. Jangan bukan penguat tegangan, dia penguat arus. Nah, sekarang kita stop dulu, kita istirahat untuk sholat maghrib dulu ya. Nanti kira-kira nanti jam 6:05 ya, atau dulu ya. Karena yang sholat maghrib silakan dulu ya. Takut masuk nanti ya. Hasil daripada penguat tegangannya ya, tempat ini karena selisihnya hanya 0,01 kurang ya, sebenarnya 0,07 ya. 12 kurang 5 ya 7,007 volt per 1000 itu ya, 7 per 1000 selisihnya. Nah, makanya dia nggak kelihatan kalau dia skalanya sama. Sama 2, sama-sama ini ya, sama-sama setengah. Nah, input ya, tidak sampai ini kan skalanya 500, berarti 1 milinya harus ini ya, support sini. Tapi itu input, sumber, ini input 0,8 nanti ya. Skalanya sama. Makin sedikit merah, makanya merahnya tidak nggak kelihatan, apalagi kalau dari zoom. Itu ya. Tapi arusnya, ini hampir 60 kali lipat, 1,32 mikro, lebih besar daripada ini ya, konverter itu. Nano kalau di command emitter. Itu ya. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Tunggu contoh nggak salah ya. Contoh ya. Nah ya, ini beda sama. Berapa penguatan tegangan, berapa tegangan output ya. Untuk emitter di KBK 150. Kita hanya untuk mencari apa namanya Z-in base ya beta. Kalau nggak kita gunakan ya kita pakai R1 R2 ini separuh. Padahal dia lebih bawah ini lagi ya, karena Z-in base-nya ini besar. 150 kali RE ditambah RE ini.
Jauh lebih besar. Jadi kalaupun kita abaikan dia karena jauh lebih besar, ya dapatnya adalah R1 per R2. Itu sudah mendekati kalau kita mau menghitung cepat gitu ya. Ada proses Z inverse-nya itu. Tapi tentu ada kesalahannya sedikit. Kan? Ya karena R1 per R2 paralel dengan Z inverse. Z inverse adalah beta 150 dikali dengan R1 RE paralel dengan RL ditambah dengan RE aksen. Kedua sama, hanya beda tegangan sumber DC, ini sama 1 volt, kemudian pembagi tegangannya R1 R2 tidak, ini R2 juga berbeda. Ini masih dalam kilo, nanti kita ambil contoh nanti yang ini enggak belum besar. Ini saya ambil contoh nanti yang apa namanya, yang beban kecil nanti ini, beban sebesar. Beta tadi 200 misalnya. Ini sama, RE-nya 25 mili per arus emitter DC. R1 R2-nya 4,7 tadi 10 kilo. Ininya sama ya, sama separuh. Jadi inputnya ini VBB-nya juga separuh. Nah, ini kita hitung. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi. Hanya beda angka saja. Beda angka saja. Dan itu sama, penguatan tegangan, berapa tegangan output. Nah, kalau tegangan output berarti dia semuanya dihitung. Tegangan DC dulu kita cari RE aksen. 4,7 dibagi 4,7 ditambah 4,7 dikali 15. Ini kan setengah ya, setengah kali 15 4, 7,5 ya. 4,7 ini 9,4. Ini dapatnya setengah. Setengah kali 15 dapatnya 7,5. Nah, nanti saya ini dulu yang tadi sama dengan tadi ya. Ya, lebih mudah carinya. Saya ini dulu sebentar ya. Supaya mudah. PBB dikurang PBE 7,5 tadi dikurang 0,7 dibagi 2,2, 6,8 bagi 2 dapat 3,9. Dapat IE ya dapat RE aksen. Ya, tahanan dia ada emitternya adalah 25 mili dibagi dengan RE 8,9. Sehingga nanti tegangan DC-nya tahanan AC output gitu ya, eksternal, RE kecil, RE paralel dengan RL. Mana RE-nya tadi adalah 2,2 kilo yang paralel dengan RL-nya 6,8. 2,2 kilo paralel 6,8. 2,2 kilo dikali 6,8 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah 6,8 kilo dapatnya 1,6. Ceknya ini lihat di bawah ini. Nah, kalau hasilnya lebih besar daripada yang kecil berarti kita salah hitung ya. Sehingga penguatan tegangannya RE tadi ya, 6. RE aksennya 8,09 gitu kan. 1,6 1660 dibagi 1660 ditambah 8 ya 0,995 jadi hampir 1 gitu ya. Karena tambahnya 1660 hanya yang di atasnya di bawahnya 1668,69. 8 per 1000 per ininya ya. Kalau 1000 aja hanya 0,8%. AV-nya, nah itu Z-in tadi itu gunanya Z-in base untuk mencari Z-in stat. Tadi impedansi basisnya beta RE ditambah RE aksen, di mana RE-nya 1,66 kilo, RE aksennya 8,09 ohm, dikali beta 150 dapat 250 kilo. Nah, ya Z stat-nya adalah 4,7 tadi kan, 4,7 stat adalah R1 paralel R2 paralel beta RE aksen ditambah beta dikali RE tambah RE aksen atau Z inverse. Ya, 4,7 kilo paralel 4,7 kilo paralel dengan 250 kilo. Jadi ini kita cari dulu 4,7 buat separohnya 2,35 sama 2,35 kilo paralel dengan 250 pasti dapatnya di bawah 2,35 dapatnya 2,33. Nah ini untuk input fungsinya 2,33 jadi VN-nya adalah 2,33
kilo dibagi 600 ohm ditambah 2,3 kilo dikali 1 volt. Ini RE. Reaksinya 8,09. Ya dapatnya 0,79 atau hampir 0,8 ya. 2,33 dibagi 0,79. Sehingga V out-nya adalah AV dikali V in 0,95 dikali 0,8. Bedanya per seribunya kan, per 10, per 100, per 1000. 4 per 1000 selisih. Makanya kalau di simulasi ya hampir apa namanya, tumpang tindih ya. Nah, coba kita lihat simulasinya sedikit ya. Tidak ada. Sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi, beda angka saja. Yang kedua, ini 4,7. 4,7 4,7 600. Ini 2,2 6,8 RL. R1 R2-nya 4,7 kilo, RG-nya 600 ohm, RE-nya 2,2 kilo, R bebannya 6,8 kilo. Ya, harusnya tadi ini. Kita dulu sebelahnya. Ini-nya ya, yang di tengah ya. Kalau yang di ujung dia 2 kali peak 1 volt ya. Sama dengan soal. Sebentar. Ini ya. Oh, arus inputnya hanya 2 mikro, arus outputnya hampir 82 mikro. 40 kalian ya. Tadi lebih besar yang tadi. Kemudian ini V out-nya. Nih, cuma ini lagi kan. Kalau saya bedakan baru kelihatan. Bedakan skalanya baru kelihatan. Nah, ya kan? Kalau skalanya sama ya, besarnya itu sama. Sedikit, tetap sedikit input lebih besar. Tapi sedikit itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Per seribuan ya, per 1000. Oh, tapi mili cuma selisihnya. Nah, itu dia. Outputnya itu hanya selisihnya mili volt dalam satu jika inputnya itu atau sumber inputnya itu 1 mili. Nah, ini yang kita bahas, yang kenapa kita menggunakan komponen emitter tadi. Jelas penguatan tegangannya kecil. Nah, ini dia impedasi outputnya itu yang rendah. Ya. Jadi impedasi output penguat adalah sama dengan impedasi terminnya. Hampir sama dalam kenyataannya, nggak sama. Cepat itu hampir sama dengan kita. Satu keuntungannya sama adalah impedasi outputnya rendah. Nah, transfer daya maksimum terjadi pada saat impedasi beban dibuat sama dengan impedasi sumber. Ini nggak mungkin sama ya, mendekati sama. Semakin jauh impedasi outputnya lebih besar, semakin rendah transfer daya. Nah, jika kita menginginkan daya maksimum, maka dibuat impedasi input sama dengan impedasi output. Data yang rendah itu adalah di speaker ya, speaker itu 8 ohm sama 4 ohm itu ya. Dan nanti dia yang dihasilkan dari penguat ya hampir semuanya disalurkan ke beban. Ya, daya input tadi. Ya, kalau pembagi tegangan tadi ini tadi kan ya VIN. Tegangan kita buat RG ini sekecil mungkin gitu ya, supaya VG ini mendekati VIN. Tapi tidak akan pernah gitu ya. Semakin kecil RG, semakin besarlah VIN. Jika RG-nya nggak ada ya VIN-nya mana? VG. Nah, sedangkan untuk impedasi kita buat di mana nanti ini mendekati ini. Supaya nanti bebannya menyalurkannya maksimal. Nah, di sini kita buat RG-nya, tapi RG kan sudah ditentukan. Bukan kita. Mau kita kok V sumber, tapi karena ada tahanan dari sumber tersebut, itulah yang membuat dia sedikit berkurang. Ini memang membuat gimana supaya RG-nya lebih kecil. Out ya, nih. Out, gimana kita membuat Z out ini kecil, supaya nanti tegangan terjadinya besar. Jadi ya, jadi hal ini yang sama dapat digunakan untuk sisi output ya dari penguat. Dari sisi input kan, kayak gimana supaya
operator Vernon itu RRG itu lebih kecil daripada tekanan Zin-nya. Supaya nanti tegangan maksimumnya bisa masuk. Jadi walaupun ada pengurangan itu kecil gitu ya. Nah ini juga sama dengan sisi output. Operator Vernon pada beban terminal ya. Jadi penguat dapat terlihat impedans output Z out, ya, dengan ekvivalent Thevenin, sehingga impedans output ini output ya. Output ya untuk pembagi tegangan dengan tahanan beban R. Nah, ini dia Z out-nya di sini. Kalau untuk V out kita buat dia Z out-nya ini kecil daripada RL. Sedangkan untuk daya dibuat dia mendekati sama. Itu dia ya. Dan daya maksimum bisa tersalurkan. Harus kita buat gimana? Supaya pengurangnya ini kan ini pengurangnya, pembaginya bertambah. Semakin kecil Z out ini semakin. Tapi kalau untuk transfer daya dibuat beban ini mendekati sama dengan Z out. Nah, berapa besarnya? Ini yang untuk pembagi tegangan untuk mendapatkan tegangan output. Maksimum untuk output Z out-nya dibuat jauh lebih kecil dari beban, sedangkan kalau untuk daya kita buat dia mendekati beban. Kalau bisa sama, ya. Nah, kalau untuk common emitter tadi kan, ini ke ininya, emitter sama ya, common emitter ini untuk beban jika RC-nya kecil. Mendekati beban jika RR kecil, ini kan kita bicara RR kecil ya. Jika RR kecil kita buat RC-nya kecil, ya penguatannya akan kecil kan. Karena dia RC paralel dengan RC kecil itu kan RC paralel dengan RR. Kalau RC kecil dia pasti mendekati RC kan paralelnya. Sehingga jika RC-nya kecil ya pembagi tegangan penguatan tegangan akan kecil. Maka tidak bisa kita buat impedansi output-nya kecil. Kalau untuk common emitter buat kecil bisa, teman nanti dayanya juga kecil. Ya akhirnya yang walaupun disalurkannya besar, ya yang kecil disalurkan kan presentasinya doang yang besar kan, nominalnya kecil. Sehingga dia bebannya juga akan kecil. Dayanya juga akan kecil yang dihasilkan. Udah kalau terlalu sama nih dia. Contohnya adalah RE, yang satu tingkat dulu ya, nanti ada tingkat. Atau nanti ada cara cepatnya idealnya ya. Ini cara yang mendekati kebenaran. Walaupun ini beta juga variabel ya. Jadi RE paralel dengan RE aksen ini. Kemudian paralel dengan ini. R1, R2, RY dibagi dengan beta. RE aksen ditambah dibagi dengan beta. Kemudian hasil RE ditambah RY paralel R1 paralel R2 dibagi beta. Ditambah dengan aksen diparalelkan dengan tahanan beta. Dari sisi input ya, dari sisi output ya. Dari impedansi outputnya. Ya, impedansi ini jauh lebih kecil daripada penguat emitter bersama atau common emitter. Lebih kecil. Nah, idealnya, cara cepatnya, nah, jadi kita, ini kan panjang tadi tuh, RE paralel dengan RE aksen ditambah RG paralel R1 paralel R2 dibagi beta, gitu kan? Nah, R1 paralel dulu dengan R2 RG kan, akhirnya bagi di beta ditambah dengan R aksen, hasilnya diparalelkan dengan ini hampir sama dengan Z out, RG dibagi dengan beta. Cuman ini bisa yang untuk satu tingkat ya, satu tingkat. Kalau tingkat dia tetap tidak bisa. Nah, ini lihat cepat hasilnya nanti kita lihat nanti tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kalau Z out jauh lebih kecil dari RL, ini seperti tenggaran tetap. Artinya apa? Input hampir sama dengan sumber. Tapi untuk transfer daya maksimum, Z out-nya dibuat sama dengan RL. Kalau untuk input dia kan separuh nanti kalau sama ya. Ini ya perhitungannya tadi. Nah, kalau Z in sama dengan RG, nah, kan ini setengah VG, ya, setengah VG. Makanya kalau untuk input
RG-nya dibuat kecil. Atau Z ini jauh lebih besar daripada RG. Itu kalau untuk sisi input. Oh, begitu. Untuk transfer daya maksimum dibuat dia sama. Karena dia hampir semua daya yang dihasilkan tadi masuk ke bawah. Ini kita transfer. Ini yang tidak bisa kita buat di common emitter. Membuat Z out itu dia kan bersama dengan RC-nya. RC-nya. RC kecil ya, karena ininya kecil kan, berarti kan juga sama RL kecil, berarti kan RC-nya kecil. Harus juga kecil supaya dia sama. Nah, maksimum memang ininya daya yang dikirimkan maksimum. Tetapi apa akibatnya? Penguatannya juga sangat kecil. Ya, penguatan kecil maksimum nggak ada gunanya. Maksimum sih maksimum, cuman yang di maksimum itu kecil gitu kan. Nah, makanya di sini dia common emitter tadi dia yang cocok. Nah, RC kecil, impedansi outputnya kecil. Nah, impedansi outputnya adalah ini tadi RE paralel dengan RE aksen ditambah RG paralel R1 R2 dibagi beta. Atau cara cepatnya RG dibagi dengan beta. Tapi kalau itu masih ada kesalahannya error, tapi udah nggak terlalu besar ya kalau untuk satu tingkat. Idealnya. Idealnya. Get out RG ya cepat. Walaupun beta ini sama di atas juga ya, beta itu adalah range. Nah ini kita buat. Jadi sehingga ini tuh kecil. Kenapa? Ini RE kan RE. Paralel dengan RE aksen. RE aksen kecil. Ini besar dong, RG besar, lumayan ya, R1 R2 besar, tapi kan dibagi beta. Ya, kalau di paralel ini buat dia pasti hasilnya akan mendekati yang kecil. Sehingga Z-on-nya kecil, sehingga dayanya maksimum. Kalau di common emitter kan dia RC-nya. Gimana kita buat RC kecil? Kalau RC kecil nanti ini paralel ini kan dia kecil. Kecil berarti RC kecil dibagi dengan RE aksen, udah turun penguatannya. Walaupun dayanya maksimum, tapi penguatannya turun. Nah, ini kenapa impedansi itu tadi. Nah, ini kita coba hitung. Tapi Z-on-nya nggak bisa kita simulasikan ini. Sama dengan tadi, dengan betanya 300, ini yang sudah 100 ohm. Bentar. Nah, saya ini dulu ya. Kita tunggu ini yang Z-on-nya ya. Nah, kita hitung satu-satu ini sama yang tadi, cuman beda transistor nih, betanya 300, cukup besar. Ini sama dengan yang pertama tadi 10 kilo, berarti ininya setengah ya. R paralelnya 5 ohm, 5 kilo. Sedangkan RE kecilnya adalah 50 ohm, karena 100 ohm dengan 100 ohm. Tadi itu juga yang DC-nya untuk mencari DE. DE adalah 10 kilo dibagi 10 kilo tambah 10 kilo dikali 30 volt, dapatnya 15 volt. Karena ini pasti setengah ya. Setengah dikali 30 dapatnya 15. Nah, ini sama dengan tadi, nggak usah saya ini lagi kan. Nah, ini yang bisa ya. Nah, nanti langsung PBB dikurangi PBE 0,7, 15 volt dikurangi 0,7, 84,3. Atau tadi besar ada sama ya. Dapatnya 100 ya, besar ya. 143 mili ampere. Ya, R-nya kecil. Kalau R-nya besar berarti harusnya akan turun kan. R-nya kecil. Sumbernya 30 volt. Ya, 30 volt. Udah benar terpenuh 30 volt. Ini udah termasuk sumber yang sangat besar untuk DC ini ya. Besar. Hanya 10 ya. 143 mili ampere. Nah, hingga
tahanan emitter AC-nya adalah 25 mV dibagi 103 dapat 0,175, tidak sampai 1 sampai 2/10 ohm, 0,175. Kalau kita bulatkan baru 0,2 ya kan. Nah, ini kita untuk mencari ininya tadi apa? R1 paralel R2 paralel untuk mencari, nanti dibagi dengan betanya. Ini yang kita hitung kan ini aja nih. Kita hitung adalah berapa impedasi outputnya ya. Jadi penguatannya nggak kita cari impedasi outputnya. R1 atau cara cepatnya tadi adalah RG dibagi dengan betanya. Nah, dapatnya berapa? Cara cepatnya ini kan RG dibagi dengan beta. Ini betanya berapa? Beta 300 ya. RG-nya 600. 600 dibagi 300 dapatnya 2 ohm. Nah, kira 2 ohm apanya? Z out-nya. Cara cepatnya itu ya. Nah, ini cara detailnya. RG paralel R1 paralel R2. 400 ohm. Paralel 10, ini 10 kilo dari 5 kilo. 5 kilo dengan 5 kilo dengan 600 dapatnya 536 ohm. Nah, ini tadi kita bagi dengan beta kan? Bagi dengan beta. Nanti baru ditambah dengan RE aksen. RG paralel ini bagi dengan beta 536 ohm dibagi 300 dapatnya 1,78. Nah, ini kita tambah dengan RE aksen 0,175 ditambah 178 dapatnya 1 ini dari 8 9 ya. Nggak sampai 2 kan? 1,96. Nah, baru kita paralelkan dia dengan RE, di mana besar RE-nya adalah 100 ohm. 100 ohm. Tadi 1,9 tadi 96 kita paralelkan dia dengan 100 ohm. Ini dapatnya 96. Ini 1,75 tadi. Dibagi dengan 300 ya. 500 sekian tadi bagi 300. 100 ini RE. Dapatnya 192. Ini cara cepatnya. RG dibagi dengan beta. Saja beda kan? Bisa ada kesalahan sedikit ya, tapi nggak jauh. Jadi kalau mau cepat kita gunakan ini, baru kita hitung ini. Kalau hasilnya lebih besar dari 2, berarti kita salah hitung. Ya. Nah, ini untuk kontrolnya. Untuk kontrol perhitungan. Ya. Hubungan Darlington. Ini adalah penguat gandengnya daripada common collector. Tetapi dia bisa digunakan langsung, transistornya ada, sudah disediakan. Kalau penguat gandeng common emitter kan nggak ada orang dalam rangkaian ya. Nah, ini karena dia emiternya transistor pertama langsung masuk ke basis transistor kedua. Sehingga arusnya besar kan penguatannya besar, masuk jadi basis, sehingga arus outputnya akan jauh lebih besar. Tapi penguatannya tetap ini, nah penguatannya pertama dikali penguatan kedua kan lebih kecil daripada 1 dikali lebih kecil dari 1 ya pasti lebih kecil daripada. Dan arusnya tadi ini besar. Penguatan totalnya tadi ya beta 1 dikali beta 2. Nah, ini dia adalah transistor yang kita buat rangkai 2 transistor. Nah, ini dia sudah ada transistor Darlington. Jadi kalau kita beli udah dapat ini. Jadi di mana penguatan itu bisa sampai 10.000 kali. Ini satu, kakinya udah 3 langsung ya. Kalau ini transistor yang kita angkat sendiri, ini 3 kaki, ini 3 kaki. Emiternya langsung kita masukkan ke basis. Kalau ini sudah ada, ini basis kolektor emiternya, di dalamnya itu emiter yang pertama sudah masuk ke basis kedua. Sedangkan yang keluar emiternya adalah emiter transistor kedua. Sedangkan ini baru basis tingkat pertama. Ini basis tingkat pertama, ini emiter kedua, ini kolektor ya, kolektor sama bareng. Nah, ini dia transistor complement. Nah, ini push pull. Nah, ini biasanya yang kita ambil titik kerjanya itu adalah di bawah garis garis mendatar ya, PCE-nya. Sehingga dia puncaknya itu pada saat ini positif, ini yang positif, ini yang negatif. Puncaknya maksimal. Cuman setengah gelombang untuk satu transistor.
Jadi kalau gelombang penuh berarti 2 transistor. Nanti kita bahas. Jadi tidak semulus yang kita perkirakan. Nanti ada yang bergeser. Ini kelas B nanti. Kita bahas yang ini. Nah, jadi ada ini ya komplemennya. 2 transistor yang berbeda, satu PNP, satu NPN. Ini sama-sama NP, ini NPN, ini 2 transistor. Ini 1 transistor, di dalamnya yang 2. Nah, sama juga seperti IC kita, IC itu kan isinya transistor. Ini sudah terbentuk IC, ini dia bentuk transistor. Ini gambar pakaiannya. Jadi di basisnya tidak ada lagi R1, R2 seperti common emitter ya. Common emitter kan beda, tidak ada R ini aja yang bagian output ya. Nah, ini tadi. Dan di emitter yang pertama tidak ada beban ke sini. Z-in-nya langsung. Z-in-base saja, bukan ke Z-in-stat. Sedangkan kalau common emitter kan dari sininya ke Z-in-stat kan. Ya Z-in-stat, bukan Z-in-base. Ini langsung ke basis saja. Ini hanya satu RE di sini. Kalau di common emitter, ya RE-nya 2, RC-nya 2, R1, R2-nya 2. Yang berbeda hanya beban. Beban hanya 1. Gitu kan? RG juga 1. Beban 1 juga 1. Cuman R1, R2 hanya 1. RE hanya 1 untuk impedansi transistor kedua. Pertama tidak ada beban RE. Transistor pertama tidak punya R1, R2. Transistor kedua tidak punya R1, R2. Ini analisis DC-nya. Karena 2 transistor langsung ya. 2 transistor langsung digabung. Dan nanti dia pengurangnya bukan 1, VBE-nya bukan 1,0,7 tapi ada 1,4 nanti. Jadi arus emitter di transistor kedua adalah tegangan Thevenin. Tadi pembagi tegangan tadi ya, dibagi 2 VBE, dibagi RE. Bukan VBE bagi RE ya, untuk yang 2 ya, untuk yang 1 sama. Tegangan Thevenin dikurangi 2 VBE. Nah, Thevenin-nya apa? Nah, ini pembagi tegangan tadi. 1 R2 dikali dengan R1 dibagi R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan Thevenin. Oh, tadi sama dengan tegangan basis ya. Nah, mungkin sama dengan basis. Cuma nanti ini karena 2 transistor, karena tidak ada R langsung ini, sehingga ini 0,7 di sini, 0,7 di sini. Sehingga VBE-nya 1,4. Sebenarnya sampai 1,4 itu ya. Tapi itu belakang. Di mana arus emitter DC. Ini arus emitter itu tingkat kedua ya. Ini adalah tegangan Thevenin atau VBE dikurang 2 VBE. Bagi dengan RE. Kalau cara idealnya ini tambah lagi ya. Ini enggak ada beta di sini ya. Ada sama, ini udah. Kemudian arus emitter tingkat pertamanya atau II1-nya adalah arus emitter tingkat kedua diukur dengan beta yang pertama. Ini kalau betanya berbeda, ada 2 beta kan itu. Biasanya dibuat beta yang sama. Kalau yang transistor ya. Kalau yang transistor yang kita rangkaian Darlington, kalau transistor Darlingtonnya kita buat, itu udah di dalamnya ya. Kita sama dengan membuat seperti rangkaian satu tingkat tadi. Cuma penguatannya besar, itu aja bedanya. Karena ini sudah 2 tingkat, jadi kita ada 2 arus emitter. Bisa kita ukur. Kalau transistor nggak bisa, hanya emitter output, berarti emitter tingkat 2 saja. Sedangkan sisi inputnya tingkat pertama, outputnya tingkat kedua. Gitu. Ini dia dua-duanya ada. Kemudian pada saat AC sama, ini dia jumper, ini short, ini jumper ke bawah ya, R1, R2 paralel dengan RG. AC-nya ya. Sehingga RE-AC-nya ini sama ya. Tingkat 2 deh kan, RE-nya ya 1, hanya pada tingkat kedua. RE paralel dengan RR. Jadi in-base tingkat 2-nya, tingkat 2 adalah beta 2, berarti yang transistor kedua ya, beta kedua adalah RE tadi, ini RE paralel dengan RL, ditambah dengan RE aksen tingkat 2. Sini RE aksen tingkat 2 berbeda, karena IE-nya berbeda. IE tingkat 1 adalah tegangan Thevenin dikurang 2 VBE dibagi RE. Sedangkan IE tingkat 1 adalah arus emitter tingkat 1 adalah dari EE tingkat 1 dibagi dengan beta. Beda kan? Sama. Kalau common emitter bisa dibuat sama. Jika R1 R2-nya sama, RC RE-nya sama dan transistornya sama. Itu IE1 dengan IE1 IE2-nya bisa sama. Tapi tidak bisa sama. Walaupun transistornya sama, karena dia dihubung langsung. Ya. Tahanan arus emitter tingkat 2 lebih besar dari tingkat pertama. Karena tingkat pertamanya
Yang tingkat kedua tadi dibagi sesuatu kan, dibilang beta, pembaginya besar lagi. Kemudian Z invest, kedua. Karena RE-nya jauh lebih kecil, ini aja beta itu gunakan ini aja ya. RE tambah RE aksen. Walaupun yang kecil kan tetap ada. Nah, RE aksennya kecil nanti deh. Kemudian Z invest tingkat pertama ya adalah beta dikali dengan ada 2 beta dia tingkat pertama. Beta sangat besar kan. Kalau satu aja tadi udah besar, apalagi sehingga nanti pengaruh R1 R2-nya boleh katakan nggak ada. Jadi dia kalau di paralel nanti dia sama juga R2 paralel dengan R1. Gitu. Sangat besar. B1 kali B2 dikali lagi dengan RE tambah RE aksen. Sangat besar sekali. Sehingga nanti Z input impedasi input tingkatnya ada hampir sama dengan S1 paralel R2. Karena Z invest satunya sangat besar. Jadi kalau paralel, kalau ada yang besar, pasti dia lihat yang kecilnya. Ya. Yang besar, kenapa sangat besar? Karena B1, beta 1 dikali dengan beta 2. Beta itu lebih besar kan? Nah, makanya hampir sama. Nah, kemudian Z out-nya, ini tidak bisa yang tadi saja. Dia. Satu ini tadi kan, tiga duanya. Harus cari ini, tidak bisa ini masuk sini, nggak bisa. Ini adalah RE, sama dengan, karena dia RE-nya satu ya, paralel dengan RE aksen tingkat 2 ditambah ini sama dengan tingkat 1 tadi. Tingkat 1 S1 RG paralel S1 S2 bagi beta. Hasilnya tadi di bagian beta yang ini kan bagi beta ditambah RE dibagi lagi dengan beta 2. Baru ditambah dengan RE. Mana RE aksen 2 ini cukup besar ya. RE aksen 1 yang kecil karena ini cukup kecil. Ini yang cukup besar karena ini RE aksen 2 pembaginya besar. Oleh RE aksen 1 pembaginya kecil karena IE-nya kecil. IE2 dibagi dengan beta. Sehingga ini kecilnya yang cukup besar. Itu lebih besar daripada RE aksen 1. Kita lihat contoh. Ini dia impedans output. Jadi bukan dapat Z1 dulu baru sini enggak. Karena yang tadi ini kan ada RE. Ini RE-nya 1. Samain di sini aja. Ini, nah sama ini. Nah, hasil itu dibagi dengan beta 2, lalu ditambah dengan RE aksen 2. Dan nilainya lebih besar daripada RE. Lebih kecil ya. S1 lebih kecil karena pembaginya kecil. Lalu di paralel dengan. Tidak bisa dia menggunakan tadi, seperti tadi, RG dibagi dengan beta, nggak bisa. Tidak ini. Yang mendekati RG beta satu tingkat. Jadi yang Darlington tidak bisa kita menggunakan RG dibagi dengan beta. Penguatan tegangannya dia hampir sama dengan tadi pembagi ini. Tadi kan RE ditambah RE aksen. Nah ini RE aksen 2. Nah ini kita ambil contoh satu yang terakhir untuk malam ini, besok simulasinya minggu depannya kita. Ini kita 100 nih, betanya 100. Ini 100 kali 100, 10.000 ya totalnya. Jadi pembagi Z out-nya juga dibagi 10.000. Pertama dibagi 10.000, RG paralel R1 paralel R2 dibagi 100. Ditambah dengan RE aksen 1. Dibagi dengan lagi dengan 1. Sehingga kecil ya. Z out. SSDC 100 kilo, bagi 100 kilo ditambah 100 kilo kali 10, setengah ya berarti dapat 5 volt. Biasanya R2 untuk basisnya sini ya, atau R Vetavenin-nya, Vetavenin sama dengan basis, 100 kilo dibagi 100 kilo ditambah 100 kilo dikali 10. Berarti ini setengah dikali 10 dapat 5 volt. Karena RE-nya adalah 360. Nah, 5 volt. Yang lagi tadi, arus emitter yang kedua adalah Vetavenin dikurangi 2 VBE ya, 1,45 volt cuma bagi 360 ohm, 10 miliampere. Nah, untuk arus emitter pertamanya tinggal dibagi dengan beta pertama tadi. Karena betanya sama ya. Arus emitter tingkat 2 dibagi beta pertama ya 10 milivolt dibagi dengan 100,1 miliampere. Arus emitter tingkat pertama 10 miliampere arus emitter. Lebih besar ya. Lebih besar. Nah, arus ini dikali dengan beta. Pertama dikali dengan beta adalah dapat, sehingga RE aksennya akan didapat. RE aksennya 25 mili volt dibagi RE aksen tingkat 2 dulu ya, tingkat 2 yang bagian output
10 milivolt tadi dapatnya 2,5 ohm. Ya kan? Tekanan beda emitter ke untuk kedua. Sama ini. Ini kedua pertama. Ya. Sama. Ya kan? Dibagi dengan RE aksen 1. RE aksen satunya, nah IE 1. IE satunya berarti ya 0,1 karena dia 10 mili dibagi dengan 100. Sehingga RE aksen pertamanya lebih besar daripada RE aksen 10. Nah, inilah menjadi Z instead tadi. Tingkat pertama ya. Kemudian untuk AC-nya ini sama satu tingkat dengan satu tingkat ya, karena dia tidak seperti common kolektor yang dua-duanya mempunyai output sendiri. Enggak. Karena tingkat pertama tidak mempunyai beban. Langsung ya, harus emitter tingkat pertama langsung ke basis tingkat kedua. Sedangkan kalau common emitter tidak. Harus kolektor tingkat pertama masuk ke basis tingkat kedua. Beda dia. Ini emitter dengan emitter. Kayaknya RE emitter paralel 360 dengan 1 kilo dapatnya 204. Jadi invest tingkat 2, ketika betanya 2 ya, beta 2 RE tambah ya. 1 tambah ini 26 kilo. Ya kan jadi invest tingkat 1 kan, beta 1 dikali beta 2 RE ditambah RE aksen 1. Ini udah 10.000 dikali dengan udah 10 kilo kan, dikali 264 tambah 250 kali 500 setengah, dapatnya 5,14 mega. Besar. Sehingga nanti untuk Z instead tingkat satunya hampir sama dia dengan R1 paralel R2. R1 paralel R2 kan 50 kilo, 100 kilo dan 100 kilo ya. Nah, kalau kita hitung dengan ini dapatnya 49,52. Jadi lebih mudah kita hitung, udah R1 paralel R2 50 kilo. Jadi ini boleh dicapai. Karena sangat besar. Yang satu 5 mega, yang satu hanya 100 kilo. Berarti yang satu 5 ini 0,1 kan. Enggak, impedasi inputnya hampir sama ya. Kalau kita hitung masukin semua 49,52. Kalau nggak kita abaikan di 50. Nah, ini nggak apa-apa, bedanya tipis ya. Ini tadi juga kita mencari IE secara ideal ya. Sehingga nanti impedasi outputnya, tingkat 2 tadi kan, impedasi output tingkat 2 adalah ini langsung ya. Ini tingkat pertama, nggak perlu. Nggak perlu lewat tingkat pertama, langsung tingkat 2 aja. Nggak usah. Ini tingkat pertama ini kan. Pertama. Bisa dipakai. Baru dibagi 100, ini kan. RG. Lihat dulu ininya. 3,6 kilo ya RG-nya ya. RG paralel dengan R1 paralel R2, tinggal satunya kan. Ini 50 kilo. Paralel dengan 3,6 dibagi dengan 100 ya. 6, 50 bagi dengan 100. Dapatnya 3,6 bagi 100 tambah 250. 33 tambah 250. Nah, ini nggak bisa, ini RE kan. Nah, kalau tingkat kedua langsung dia. Yang tadi. 250 ditambah dengan 33. 238 yang ambil ya, bukan yang hasil ini. 158. 238. Karena kalau ini adalah hasil dengan RE, padahal RE-nya sama 1. 158 ya, lihat. Bukan 158 harusnya. 286 ya harusnya. Ya, 50 tambah 286 ya. Ini saya ini dulu. 256 dibagi 100 ya. Sebentar ya. Ini saya ini dulu sebentar ya. Salah nih. Jadi kita tidak perlu lewat tingkat pertama ya. Saya ini ulang sedikit ya, karena ini recordnya ininya takut nggak record ya. Ini tadi, pertama yang ini tadi ya. Ini tinggal dibaca tadi ya ininya. Ini ada 2 tingkat. Jadi untuk basisnya sama R1 bagi R2 dikali tambah R2 dikali PCC. Nah, ini kan. R2 bagi R2 tambah 1 PCC ini dapat setengah dikali 10 dapat 5. Langsung, cuman ininya tadi biasanya dikurangi VBE, ini dikurangi 2 VBE. Jadi 5 volt dikurang 1,4 dibagi RE dapat 10 mili.
Kemudian arus emitter, ini arus emitter tingkat 2. Arus emitter pertamanya tinggal kita bagi dengan beta. 10 mili dibagi dengan 1. Sehingga nanti RE aksen tingkat satunya lebih besar daripada tingkat 2. Kalau ini dibagi 10, ini bagi 0,1 ya. Sehingga RE aksen tingkat 2, 25 dibagi 10 dapatnya 2,5. Sedangkan RE aksen tingkat 1, 25 dibagi 0,1, 250. Dapat RE aksen. Sehingga nanti untuk mencari hasil ininya, RE-nya adalah sama ya, satu tingkat. RE paralel dengan RL. 360 dengan 1 kilo, dapat 24. Jadi inverse tingkat 2, beta 2, RE ditambah RE aksen. Tingkat 2, 100 dikali 264, tambah 2,5 ohm, 26 kilo. Yang besar itu adalah Z inverse tingkat pertama. Karena Z inverse tingkat pertama adalah beta 1 dikali beta 2, dikali RE lagi, tambah RE aksen. 100 kali 100, 10.000, dikali 264 tambah 250. Pokoknya 5.140 kilo atau 5,14 meter. Sehingga Z inverse tingkat satunya ini boleh diabaikan. Ini kalau nggak diabaikan ya tadi R1 paralel R2 dapatnya 50 kilo, 50 kilo paralel dengan 5.114 kilo atau 5,4 mega dapatnya 49,52 kilo. Kalau kita abaikan ya dapatnya 50 kilo, hampir sama itu kan. Kombinasi outputnya, nah ini. Jadi dari tingkat pertama itu kita ambil sampai di sini. Tidak boleh diparalelkan dengan ini. Ini R1 paralel R2 dapat 50 kilo, diparalel dengan RG 3,6 dibagi dengan 100. 3,6 50 dibagi 100 dapatnya 3,6 kilo dibagi 100. Dapatnya 3,36. Tambah dengan 250. Nah, ini dia. 250 tambah 3,6, jangan diparalelkan dulu dengan RE-nya, karena RE nanti tingkat terakhir. Nah, ini nanti kita tambahkan dulu dengan RE aksen tingkat, ini kan RE aksen tingkat pertama. Pertama itu. Jadi hasil ini ditambahkan dulu dengan RE aksen tingkat pertama. Ini dapat tadi kan 283,6. Nah, 283,6 ini. Nah, ditambah dengan RE aksen tingkat 2. Ya kan? 283,6. Tingkat keduanya adalah 2,5 ohm. Kenapa? Pembaginya ini besar kan? Keduanya. Yang pertamanya kecil. Nah, dia 0,1 tadi kan? Katanya adalah 2,836 ditambah dengan 2,5, baru kita paralelkan dengan RE-nya. Ada punya 5, kecil dalam ohm kan? Kalau yang tadi bisa kita gunakan RG dibagi dengan beta. Nah, itu bisa satu tingkat ya. Nggak bisa. Tapi kalau untuk mencari sampai sini bisa. Tapi dia sampai di sini ya. Sampai ini sampai di sini. Nggak bisa. Dapat 5,2. Inputnya ini tadi, dari tingkat dibagi dengan sini sampai RG, 50 bagi 0,3 dapatnya 0,93. Kemudian penguatan tegangannya, ingat, ini dia dengan RE aksen 2 ya, untuk output. RE-nya adalah RE paralel dengan FR. Dibagi dengan RE tambah RE aksen 2. 264 ohm dibagi 264 ohm ditambah 0,9. Jauh lebih kecil, di bawah 1 ya, di bawah 1. Sehingga Vout-nya tinggal dikali. 0,93 dikali 0,9. Ini ditanya tegangan output nggak sebentar dulu. Kalau tegangan output kita isi langsung. Oh enggak ya, penguatan tegangan, reaksi output. Nah, nanti simulasinya kita tampilkan. Ya. Nah, jadi hati-hati untuk tingkat 2 Z out-nya ya. Jadi jangan langsung tingkat pertama, karena tingkat pertama Z out-nya termasuk dengan RE. Nah, RE ini tidak ada, hanya satu, hanya tingkat 2 saja. Jadi dicari dulu sampai di sini, baru dia nanti ditambah dengan RE asli tingkat 2, baru hasilnya diparalel dengan. Jadi jangan, ini kalau satu tingkat nih, 1, 5, 6 ini kalau satu tingkat. Kalau tingkatnya jangan ini yang diambil adalah ini dari sini ya. Nah, baru diparalel nanti dengan ini nggak boleh 360-nya. 360 kita ini kan jadi kecil deh.
gitu ya. Ini penguatan akhirnya. Kalau VO-nya ini 0,9 ke 0,84, 0,9 sekian juga ya. 0,9 kali 3. Nah, kalau saya tulis aja deh sekalian biar tanggung ya. Tegangan output ya. Tegangan output. PA dengan KV dikali dengan P in sama dengan ini juga P kecil nih ya, karena AC. AV-nya 0,9 ya, 0,9 saya kurung aja biar gampang. Dikali dengan 0,93 volt, 0,93 volt AC ya. Nah, saya hitung 9,3 ya. Sebentar saya hitung dulu ya. (0,99) dikali 0,93. Apanya 0,92. Lebih kecil daripada tegangan input atau tegangan sumber. Tegangan input 0,93. PA-nya 0,92. Apalagi dengan sumber yang 1 volt. Ya. Tapi arusnya besar, nanti kita lihat, simulasikan nanti untuk melihat berapa besar arus common emitter kaskade. Nah, kaskadenya disebut Darlington. Ya. Kalau common emitter yang disebut kaskade. Nah, sampai di sini kita, nanti sebelum keluar nih saya ini dulu ya, saya rekam dulu yang hadir ya, supaya nanti. Jadi saya akan memasukin nih yang ikut Zoom ya. Jadi kalau kamu kasih komentar doang di situ akan saya ganti. Kita tutup ya. Besok kita satu itu yang tambahan sebenarnya sampai best tuh. Cuma nanti itu kita gabung dengan FET ya. FET parameter P. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.